Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Obadja 1 ayat 17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali saat kita berada di titik terendah, mengalami penindasan atau diperlakukan tidak adil, sebuah pertanyaan jujur muncul dalam hati, di manakah keadilan Tuhan? Kita merasa seolah-olah dunia mengabaikan air mata kita, sementara orang-orang yang berbuat jahat justru tampak melenggang bebas tanpa beban. Jika hari ini kita sedang merasakan hal-hal yang sama, mari kita mencoba belajar dari pesan Nabi Obadja dalam Obadja 1 ayat 17 ini. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Obadja ini merupakan kitab terpendek di Perjanjian Lama yang mencatat sebuah kisah persaudaraan yang retak. Bangsa Edom yang merupakan keturunan Esau seharusnya menjadi saudara yang mengulurkan tangan ketika keturunan Yakub atau bangsa Israel mengalami kemalangan dan dijajah bangsa asing. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Edom berdiri menonton dengan penuh keangkuhan, menertawakan penderitaan Israel, bahkan tega ikut menjara harta benda saudara mereka sendiri. Di tengah situasi yang sangat menyesakkan hati inilah, Nabi Obadja diutus membawa pesan dari Tuhan. Pesan ini menegaskan bahwa keangkuhan musuh akan dihancurkan, dan sebaliknya umat yang tertindas akan dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui Obadja 1 ayat 17 ini, Tuhan menggoreskan janjinya yang sangat indah. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat cara kerja Tuhan yang begitu luar biasa dalam memulihkan kehidupan kita umat manusia. Yang pertama, Tuhan selalu menyediakan tempat keselamatan. Di tengah goncangan badai dan hancurnya dunia di sekitar kita, selalu ada orang yang terluput karena perlindungan Tuhan yang sempurna di Gunung Sion rohani kita. Yang kedua, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari masalah, tetapi juga memulihkan harga diri dan kekudusan. Tempat yang tadinya diinjak-injak musuh diubah menjadi tempat kudus, yang berarti hidup kita yang sempat hancur disucikan dan dikhususkan kembali untuk maksudnya yang mulia. Yang ketiga, Tuhan mengembalikan hak milik kita. Keturunan Yakub yang tadinya terusir kini kembali memiliki pula tanah miliknya. Apapun yang sempat dirampas oleh badai hidup, baik itu kedamaian, sukacita, maupun harapan, sanggup dikembalikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang mau kita lihat lewat perenungan kita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih? Berhentilah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, dan jangan membiarkan hati kita menjadi pahit saat diperlakukan tidak adil. Tuhan adalah pembela yang tidak pernah tertidur. Bagian kita hanyalah tetap setia menjaga kekudusan hidup di dalam penantian. Dan mari kita selalu mengingat bahwa bagi setiap orang percaya, akhir dari sebuah cerita kehidupan bukanlah keterpurukan, melainkan kemenangan bersama Allah yang memulihkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.